وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ففي هذه الليلة إن شاء الله نواصل درسنا في دروس اللغة العربية المجلد الثاني. وصلنا إلى صفحة 20 في تمرين رقم 4، وهو كون جملا من الكلمات الآتية مستعملا اسم التفضيل. نعم، ابدأ الآن الأخ أرمن. رقم 1. نعم أستاذ، بسم الله. رقم 1، هاشم طويل عثمان. الجواب: هاشم أطول من عثمان. نعم، هاشم أطول من عثمان، صحيح. رقم 2. عابدين. القاهرة كبير رياض. القاهرة أكبر من رياض. أكبر من الرياض. القاهرة أكبر من الرياض. أكبر. Jadi jangan panjangkan ba-nya, bukan akbaru. Bukan akbaru, la, khata, akbaru. Nah, Ustaz. Al-Qahirah akbaru minar Riyadh. Naam. Rakam 3. Aulia Aziz. Naam, Ustaz. Hadzal funduku nadifun. Zaka. Hadzal funduku Hadzal funduk andifu. anzafu. Min zaka. Min zak. Zak ini sama dengan zalika. Ya. Asalnya zaka, kemudian ditambahkan lam, zalika. Penambahan lam pada zaka ini menunjukkan lebih jauh lagi. Kalau zaka jauh, yang itu zalika lebih jauh lagi. Baik. Rakam 4. Dafa. Naam Ustaz. Al-lughatu al-arabiyyah sahlan. Al-lughatu al-faransiyah. Al-lughatu al-arabiyyah ashalu. Al-lughatu al-faransiyah Ashalu min. Naam Ustaz. Al-lughatu al-arabiyyah ashalu min al-lughatul faransiyah. Min al-lughatil faransiyah. Kalau sudah masuk min, ada min, maka kata setelahnya itu juga berbaris kasrah, ya, majrur istilahnya. Min al-lughatil faransiyah. Ulangi. Naam Ustaz. Al-lughatu al-arabiyyah ashalu min al-lughatil faransiyah. Naam. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Perancis. Dan Widi. Nah, Ustaz. Bismillah. Ana kabir huwa. Ana akbaru
minhu. Ya, ana akbaru minhu. Sahih. Saya lebih besar daripada dia. Galang Pandu. Nah, Ustaz. Huwa saghirun ant. Huwa asgharu minka. Minka. Huwa asgharu minka. Dia lebih kecil daripada kamu. Kabul. Nah, Ustaz. Raqam 7. Ar-rijalu katsirun an-nisa. Ar-rijalu aktsaru minan nisa. Sahih. Ar-rijal aktsar minan nisa. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya, walaupun kenyataannya tidak demikian. Baik, raqam 8. Imam. Nah, Ustaz. Afan, ana baru masuk, Ustaz. Oh, baik. Kelvin. Anta hasanun ana. Anta ahsanu minni. Ya, bagus. Anta ahsanu minni. Raqam 9, Firdaus. Firdaus. Mas Fajar. Naam, Ustaz. Al-mauzu rakhisun al-anabu. Al-inab. Al-inab. Al-mauzu arhasu. Al-mauzu arkhasu minal inab. Ya. Al-mauzu arkhasu minal inab. Pisang lebih murah daripada anggur. 10. Miftahul rizki. Nah, Ustaz. Miftah. Raqam 10. Asy-syamsu ba'idun al-qamar. Asy-syamsu ab'adu minal qamar. Ahsant. Asy-syamsu ab'adu minal qamar. Matahari lebih jauh daripada bulan. Baik. Sekarang kita beralih ke latihan berikutnya, raqam 5. Iqra'il amthilah. Thumma hawwilil jumal al-atiyata ala ghirariha. Musta'milan ismat tafdhil. Bacalah contoh. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Ala ghirariha, itu maksudnya kama fin namudhaj, sebagaimana namudhaj atau contohnya. Musta'milan dengan menggunakan ismat tafdhil, isim tafdhil. Nah, sekarang misalnya contoh ya, alif Muhammadun talibun hasan. Antum diminta untuk menggunakan ismu at-tafdhil. Muhammad ahsanu talibin fil fasl. Yang pertama artinya Muhammad adalah mahasiswa yang baik. Sekarang ingin dijadikan superlatif. Ya, ingin dijadikan superlatif. Kalau sebelum-sebelumnya kita komparatif, perbandingan, pakai isim tafdhil juga. Namun ada gandengannya, yaitu min. Afdalu min, akbaru min, lebih utama daripada, lebih besar daripada, asgharu min, lebih kecil daripada. Ini namanya komparatif. Nah, sekarang superlatif, yang paling. Kalau Muhammad talibun hasan, Muhammad adalah mahasiswa yang baik. Nah, sekarang kita ingin mengatakan Muhammad adalah mahasiswa yang paling baik. Maka kita katakan Muhammadun ahsanu talibin fil fasl. Muhammad adalah mahasiswa terbaik, mahasiswa paling baik di kelas.
Yang kedua, berikutnya ba hadza baitun jamil. Nah, antum gunakan isim tafdhilnya kata sifat yang bisa dijadikan sebagai superlatifnya itu adalah jamil. Hadza baitun jamil. Berarti tinggal dibalik. Hadza ajmalu baitin. Tadi yang pertama talibun hasan, ahsanu talibin. Baitun jamil, ajmalu baitin. Sudah? Hadza ajmalu baitin fi syari'. Ini adalah rumah yang paling indah di jalan. Di jalan itu. Di jalan yang tertentu. Fi syari'. Baik. Contoh yang ketiga. Jim. Aminatu talibatun saghirah. Aminah adalah mahasiswi kecil. Ingin mengatakan Aminah adalah mahasiswi terkecil. Ya. Aminah asgharu talibatin fil madrasah. Aminah adalah siswi terkecil di sekolah. Jadi talibatun saghirah kalau ingin dijadikan sebagai superlatif yang atau yang paling tinggal dibalik. Kata sifatnya yang terlebih dahulu baru kemudian bendanya. Talibatun saghirah berarti asgharu talibah. Baitun jamil ajmalu bait. Talibun hasan ahsanu talib. Kutubun katsirah. Li kutubun katsirah. Li Muhammad kutubun katsirah. Muhammad lahu aktsaru kutub fi al-fasl. Misalnya baitun nadhif. Rumah yang bersih. Rumah paling bersih anzafu baitin. Anzaf baitin. Ya. Mari kita coba latihan. Rakam 1 mulai Muhammad Ahsanu. Nah, Ustaz. Hadhihi ghurfatun saghiratun fi baitina. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Seperti itu kalimat asalnya. Kemudian dibuat atau dirubah menjadi superlatif. Nah, Ustaz. Hadhihi ghurfatun saghiratun fi baitina. La, fi baitina antum sebutkan nanti di superlatif. Oh, nah. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Fi baitina. Nah, ini adalah kamar terkecil di rumah kami. Ya. Kalimat yang pertama, antum hanya menyatakan sifat. Ini adalah kamar yang kecil. Kemudian antum ingin mengatakan bahwa kamar itu adalah kamar yang paling kecil di rumah kami. Bahasa Arabnya, hadhihi. Tinggal kemampuan antum untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kemudian antum ubah ke dalam bentuk superlatif. Rumusnya tinggal dibalik sifatnya lebih dulu antum sebutkan, baru kemudian bendanya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanu tadi. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ini adalah kamar terkecil di rumah kami. Baik, rakam 2, Rahma. Naam, Ustaz. Rakam 2. Bilalun. Afwan, ini anak lupa, Ustaz. Memang sudah pernah sehingga antum mengatakan antum lupa? Sepertinya belum. Ya, berarti antum belum tahu gitu ya. Bilalun la'ibun hasanun.
Nah, Ustaz. Bilalun la'ibun hasanun. Bilal adalah pemain yang baik. Laib itu pemain. Maksudnya pemain bola atau pemain olahraga tertentu ya. Nah, Ustaz. Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. La'ibin. Bukan la'ibin. Yang panjang itu la-nya. La'ibin. Nah, Ustaz. Bilalun ahsanu la'ibun Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. Nah, Bilal adalah pemain terbaik di kesebelasan kami. Fariq ini artinya kelompok, firqah, fariq. Ya, artinya kesebelasan atau tim. Bilal adalah pemain terbaik di tim kami. Nah, rakam 3. Rizal. Nah, Ustaz. Yasirun rajulun fakir. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Ya, Yasir adalah rajulun fakir. Orang yang miskin. Kemudian kita ingin mengatakan Yasir adalah orang termiskin di desa kami. Yasir afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir adalah orang termiskin di desa kami. Baik, rakam 4 Asep. Naam Ustaz. Hadhihi sa'atu rakhisa. Hadhihi arkhasu. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ya, hadhihi sa'ah rakhisah. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suq. Naam. Ini adalah jam murah. Ini adalah jam termurah di pasar. Rakam 5. Arman. Nah, Ustaz. Bismillah, rakam 5. Hada darsun sahlun. Al-jawab, hada ashalu dars fil kitab. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran termudah di dalam kitab ini. Baik, rakam 6. Abidin. Abidin. Nah, Ustaz. Ad-dukturu Zakaria. Nama doktornya Zakaria. Nah. Ad-dukturu Zakaria tabibun syahir. Ad-dukturu Zakaria ashharu tabibun fi biladina. Kalau sudah membalikkan susunannya, ketika antum ingin menjadikan dia makna yang atau yang paling, rumusnya tadi sudah kita sampaikan. Sebutkan terlebih dahulu sifatnya dalam bentuk isim tafdhil, wazannya af'al, ya, syahir berarti ashhar, bukan ashhir, tapi ashhar. Perhatikan, jangan terjebak dengan harokat, ya, dari kata sebelumnya, kata sifat, bentuk kata sifat sebelumnya. Syahir,
terpengaruh jadi ashhir, tidak, tapi ashhar. Ikutkan dia kepada pola af'alu. Apapun itu kata sifatnya. Rakhis, arkhasu. Fakir, afqaru. Hasan, ahsanu. Kalau seandainya, ini seandainya ya. Tadi Hasan, antum sudah tahu, ahsanu. Kalau hasin, tetap ahsanu. Kalau hasun, tiba-tiba ada misalnya ya kata sifat, polanya hasun. Antum ingin mengubah dia menjadi isim tafdhil yang maka antum katakan ahsan. Polanya tetap satu, yaitu af'alu. Kalau nanti datang bentuk kata sifat model baru lagi, misal mahasin, mahasin. Berarti antum jangan terkecoh dengan mimnya, tapi perhatikan huruf penyusun dasarnya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar shorof. Makanya semester ini kita setelah nahu ya, kita ajarkan antum shorof. Karena sangat erat kaitannya nanti dengan durusul lughah di jilid kedua dan seterusnya. Ya, akan semakin mudah dan semakin membuat antum kuat bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arabnya. Ya. Syahir jadinya ashhar. Ad-Doktor Zakaria ashharu tabibin. Ya. Kalau sudah, tadi saya ulangi. Kalau kita ingin membuat kalimat superlatif atau yang atau yang paling, maka rumusnya sebutkan terlebih dahulu kata sifatnya dengan dirubah bentuk pola atau wazannya menjadi af'alu, lalu baru sebutkan bendanya. Dan bendanya dalam keadaan majrur, dan salah satu tanda majrur adalah kasrah. Karena dia isim mufrad. Ashharu tabibin. Begitu cara mudah atau gampangnya. Ashharu tabibin. Ashharu rajulin. Ashharu kutubin. Ashharu madrasatin. Ashharu imra'atin. Dan seterusnya. Pokoknya setelah kata-kata af'alu, ini harus kasrah. Harus majrur. Afdalu kitabin. Afdalu syaikhin. Afdalu ustadhin. Antum ingin mengatakan ya, tempat yang paling afdal di muka bumi ini adalah Makkah. Gimana bahasa Arabnya? Coba, Dani Widi, Ana minta antum mengungkapkan, coba ngomong bahasa Arab, tempat yang paling afdal di muka bumi, atau di bumi ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Gimana bahasa Arabnya, Dani? Nah, Ustaz. Coba. Gimana, Ustaz? Tempat yang paling afdal di bumi adalah Makkah Al-Mukarramah. Coba ngomong bahasa Arab. Salah nggak apa-apa, Ustaz? Nggak masalah. Namanya kita belajar ya. Tempat al-makanu. Jangan berbahasa Arab dengan menerjemahkan. Tetapi tadi seperti kaidah yang sudah kita sampaikan ya. Misalnya kan Anas bilang tadi, afdalu atau ashharu kutubin, ashharu rajulin fil alam, Al-Bukhari misalnya. Orang terbaik di dunia ini Bukhari misalnya. Ya, itu cara ngomong pakai bahasa Arab. Afdalu bla 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 fi kada 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 fulan Allan dan seterusnya. Coba tempat yang paling afdal di muka bumi ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Coba bahasa Indonesia itu antum transfer ke bahasa Arab. Gimana cara pengungkapannya? Afdalu makani fil ard. Afdalu makanin. Nah, Ustaz. Afdalu makanin fil ard Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Naam, ahsan. Nah, seperti ini yang diharapkan dari pembelajaran
isim tafdhil. Antum bisa mengungkapkan kalimat-kalimat superlatif yang paling, ya, dalam bahasa Arab. Taib, ulangi tadi Abidin, Dr. Zakaria, tabibun syahir. Terus. Untuk superlatifnya. Ad-Dukturu Zakaria ashharu tabibin fi biladina. Fi baladina. Fi baladina. Ya. Dr. Zakaria adalah seorang dokter yang terkenal. Dr. Zakaria, dokter yang paling terkenal di negeri kami. Ya, ashharu tabibin fi baladina. Nah, rakam 7 al-an Aulia. Al-Azharu Jami'ah Qadimah. Jami'ah. Al-Azharu Jami'ah Qadimah. Al-Azhar adalah universitas tua. Kalau ingin mengatakan Al-Azhar adalah universitas tertua di dunia, gimana? Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alam. Fil alam. Ya, Al-Azhar aqdamu jami'atin fil alam. Universitas Azhar yang ada di Kairo, Al-Qahirah, adalah universitas tertua di dunia. Al-Azhar aqdamu jami'atin fil alam. Antum bisa balik, misalnya seperti tadi. Universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Gimana kalimatnya? Aqdamu jami'atin fil alam Al-Azhar. Ya. Rakam 8. Dafa. Nah, Ustaz. Al-Ustadzu Nu'man mudarrisun hasanun. Jawab, Al-Ustadzu Nu'man ahsanu mudarrisin fil madrasah. Naam, sahih. Ustadz Nu'man adalah pengajar yang baik. Ustadz Nu'man adalah guru terbaik di sekolah. Rakam 9. Dan Widi. Nah, Ustaz. Hada darsun sa'bun. Al-jawab hada as'abu darsin fil kitab. Hada as'abu darsin fil kitab. Ini adalah pelajaran yang sulit. Ini adalah pelajaran tersulit di kitab ini. Hada as'abu darsin fil kitab. Baik, rakam 10. Galang Pandu. Ya, Ustaz. Hada faslun wasi'un. Hada awsa'u faslin fil kulliyah. Iya. Ini adalah kelas yang luas. Ini adalah kelas terluas yang ada di kampus atau di fakultas. Al-kulliyah fakultas. Al-kulliyah bagian kecil dari jami'ah, universitas. Jadi tingkatannya seperti ini, universitas, fakultas, kemudian jurusan gitu ya. Bahasa Arabnya jami'ah, kulliyah, qism. Qism itu jurusan. Lebih kecil daripada jurusan, misalnya konsentrasi atau spesialisasi gitu ya. Nah, itu bahasa Arabnya setelah qism, bagian yang lebih kecil daripada qism itu namanya takhassus. Takhassus. Jadi jami'ah, kulliyah. Jadi kamu jami'ah mana? Universitas apa? Kuliahnya di Universitas Sudirman. Taib. Fakultas apa? Ayul kulliyah. Jadi kuliah itu bahasa Arab. Jadi orang-orang yang duduk di bangku kuliah
kalau ngomong kuliahan kita anak kuliahan, mereka sudah menggunakan bahasa Arab. Kuliah. Baik, fakultas kuliah. Kamu fakultas apa? Anak kuliah al-handasah. Saya di fakultas teknik. Jurusannya apa? Ayu qism. Ayu qismin. Ayu qism. Jurusan apa? Anak qism al-handasah al-mekanikiyah. Atau kimiaiyah. Teknik kimia, teknik mesin, dan lain sebagainya. Kemudian, ayu takhassus, kalau seandainya ada di dalam jurusan itu ada program studi lagi yang lebih khusus, yang lebih spesial, atau penekanan minat dan lain sebagainya, konsentrasi, ya seperti di beberapa tempat di teknik elektro misalnya, ada arus kuat, ada arus lemah, ada jaringan dan lain-lain lah, ya pokoknya itu namanya sudah lebih kecil lagi, takhassus. Jami'ah, kuliah, qism, takhassus. Naam. التمرين رقم 6 الآن. التمرين رقم 6. Latihan nomor 6. Iqra'il mithalain. Bacalah 2 contoh. ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن. Kemudian, irbit, hubungkan antara 2 kalimat tersebut, atau kemudian hubungkan antara 2 kalimat itu dengan, atau kalimat berikut ini dengan menggunakan lakinna. Ya, lakinna. Jadi ada 2 kalimat nanti akan diberikan kepada antum. Kemudian hubungkan di antara keduanya. Irbit baina kulli jumlatain musta'milan lakinna. Menghubungkan 2 kalimat dengan menggunakan kata lakinna, yang artinya akan tetapi. Jadi ini 2 kalimat yang bertentangan dihubungkan dengan lakinna, akan tetapi. Wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Dan ketahuilah bahwa lakinna termasuk saudari-saudarinya inna. Nah, apa hubungan persaudaraan di antara mereka? Nanti insya Allah pada suatu saat atau di Muyassar sudah disampaikan ya. Karena sama-sama menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Baik. Ala kulli hal, yang paling penting al-muhim huna, antum tujuannya adalah bisa menggabungkan 2 kalimat dengan menggunakan lakin. Taib. Iqra'il mithalain. Baca dulu 2 contoh. At-tullabu katsir. Al-faslu saghir. Ini 2 kalimat yang bertentangan atau bertolak belakang keadaannya. At-tullab katsir. Mahasiswanya banyak. Al-faslu saghir. Kelasnya kecil. Nah, ini kan untuk menggabungkan keduanya, kalimat atau kata yang tepat adalah akan tetapi atau tetapi, lakin. Namun. Maka gimana caranya? At-tullabu katsir lakinnal fasla shaghir. Coba antum perhatikan perubahan harokat di akhir kata. At-tullabu katsir, ini tidak ada perubahan. Kemudian ketika masuk di tengah-tengah atau masuk lakinna sebelum kalimat yang kedua, maka kata yang pertama pada kalimat yang kedua yaitu al-fasl, yang awalnya al-faslu berubah menjadi al-fasla. Nah, inilah fungsi atau maksud dari ketahuilah bahwasanya lakinna itu termasuk saudarinya inna. Karena yang namanya inna pekerjaannya adalah menasabkan isim yang datang setelahnya dan merafa'kan khabarnya. Perhatikan, at-tullabu katsir lakinnal fasla shaghir. Ya. Paham insyaallah. Ba. Jadi artinya mahasiswa banyak akan tetapi kelasnya kecil. Yang ba, hamidun mujtahid.
Si Hamid rajin. Sadiquhu kaslan. Temannya malas. Hamid rajin, temannya malas. Gabungkan. Irbil. Hamidun mujtahid lakin sadiqahu kaslan. Nah, sadiquhu yang awalnya dhammah ku-nya karena kemasukan lakinna berubah harokatnya menjadi fathah. Lakinna sadiqahu kaslan. Ya, begitu. Itu saja yang penting untuk antum ketahui. Kata setelah lakinna berubah menjadi fathah. Sudah, mulai. Rakam 1. Imam. Nah, Ustaz. Bismillah. Rakam 1. Muhammadun tawil. Hamidun qasir. Apa artinya? Muhammad itu tinggi dan Hamid itu pendek. Nah, tidak ada dan. Oh, nah Muhammad itu tinggi, Hamid itu pendek. Ya. Gabungkan. Muhammadun tawilun lakinna Hamidan qasir. Sahih, Masya Allah. Artinya? Muhammad itu tinggi, akan tetapi Hamid itu pendek. Ya, bagus. Rakam 2. Kabul. Ustaz. Rakam 2. Aminatu mujtahidah. Ukhtuha aslah. Aminatu mujtahidah lakinna ukhtaha aslah. Iya. Aminah mujtahidah lakinna ukhtaha kasla. Si Aminah itu rajin, akan tetapi saudarinya malas. Pemalas untuk perempuan itu bukan kaslan, tapi kasla. Wazannya fa'la. Kalau kaslan itu yang diakhiri dengan nun, itu untuk laki-laki, kaslan. Sebagian orang Arab menambah tak marbutah untuk mensifati perempuan, ya, tinggal menambahkan tak marbutah. Mereka mengatakan ukhtuha kaslanah. Jadi setiap ada sifat yang diakhiri dengan nun yang ditujukan untuk laki-laki atau diperuntukkan untuk laki-laki, maka untuk perempuan tinggal menambahkan tak marbutah. Ini yang bisa juga dilakukan oleh sebagian orang Arab sekarang yang kita dengar, mereka tinggal menambahkan tak marbutah. Misalnya atsyan, haus. Kalau perempuan atsyanah. Syab'an, jaw'anah, dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk ya. Kasla juga fa'la menunjukkan kata sifat atau orang yang memiliki sifat namun untuk perempuan. Kasla, jaw'a, atsya. Baik, itu yang lebih fasih. Ya, itu yang lebih fasih. Ukhtuha kasla. Nah, rakam 3. Kelvin. Naam, Ustaz. Hadza darsu tawil huwa sahlun. Hadza darsu tawil lakin huwa sahlun. Nah, lakin tambah kata dhamir atau kata ganti huwa. Maka lakinnahu. Nah. Hadza darsu tawil lakinnahu sahl. Pelajaran ini panjang akan tetapi mudah. Ya. Bagus. Berikutnya rakam 4. Mas Fajar. Mas Fajar.
Aina Mas Fajar? Dengar Ustaz. Kenapa ada masalah dengan sinyal? Sinyalnya jelek Ustaz. Ya. Sekarang udah Ya, jelas Ustaz? Sudah. Coba. Arba'ah ya Ustaz. Raqam arba'ah. Sayyarati dimatun. Al-jawab ima kinna lakinna. Lakinna tambah hiya jadi lakinnaha. Lakinnaha qawiyah. Ya. Jadi maksud dari perkataan Syekh atau penulis, dan ketahuilah bahwa lakinna termasuk saudarinya inna. Ini salah satu fungsinya atau manfaatnya adalah ketika lakinna bertemu dengan dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini sama seperti inna. Kalau inna ketemu huwa, innahu, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Begitu pula lakin. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum, lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna, dan seterusnya. Begitu ya. Itu maksudnya. Jadi ketika sayyarati qadimah hiya qawiyah. Sambung kedua kalimat ini dengan lakinna. Baik. Sayyarati qadimah lakinnaha qawiyah. Mobilku mobil lama, tetapi dia kuat. Termasuk mobil yang kuat. Memang biasanya mobil-mobil lama itu lebih kuat. Baik, rakam 5. Miftahul Rizki. Miftah. Nah, Ustaz. Rakam 5. Akhi mutazawwij ana azabun. Akhi mutazawwijun lakinni azabun. Ya, lakinni azab. Akhi mutazawwij lakinni azab. Akhi mutazawwij lakinni azab. Ana tidak bosan-bosannya untuk menganjurkan kepada antum untuk mengulang-ulang latihan-latihan seperti ini. Latihan-latihan ini harus antum ulang-ulang minimal 3 kali. Akhi mutazawwij lakinni a'zab. Lakinni azab. Sayyarati qadimah lakinnaha qawiyah. Sayyarati qadimah lakinnaha qawiyah. Kalau bisa, pertama sekali antum melihat tulisannya, antum ulang-ulang, nanti kesekian kalinya tanpa melihat teks. Itu kalau bisa seperti itu antum lakukan, insya Allah antum akan lebih cepat dan lebih bisa mengikuti pelajaran durusul lughah. Ya, pelajaran berbahasa Arab. Baik, rakam 6 al-an Muhammad Ahsan. Ahsan. Ya, Ustaz. Ibrahim faqirun. Ammahu ghaniyun jiddan. Ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahim faqirun lakinnahu sebentar. Ammahu lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Naam. Ibrahimun faqir lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ibrahim miskin, akan tetapi pamannya kaya sekali. Rakam 7. Rahma.
Naam Ustaz. Raqam 7. Baituka jamilun jidda. Huwa saghir. Al-jawab. Baituka jamilun jidda. Lakinnahu saghir. Ahsan. Baituka jamilun jidda lakinnahu saghir. Rumahmu indah sekali, akan tetapi kecil. Akan tetapi dia kecil. Rumahnya kecil, mungil. Indah tetapi mungil. Ya, raqam 7 al-an, tamrin raqam 7. Latihan nomor 7. Iqra'il mithalain. Bacalah 2 contoh berikut ini. Thumma adkhil ka'anna. Kemudian masukkan ka'anna ala al-jumalil atiyah, ke kalimat-kalimat berikut ini. Ilman bi anna ka'anna min akhawati inna. Dengan mengetahui bahwasanya ka'anna termasuk saudari-saudaranya inna. Sama seperti lakinna. Kalau lakinna artinya tetapi, ka'anna artinya seakan-akan. Seakan-akan. Ka'anna. Seakan-akan. Misalnya, ka'annaka fahim ya akhi. Seakan-akan kamu paham, wahai saudaraku. Padahal tidak paham. Masya Allah, min aina ant? Ka'annaka mutazawwij. Masya Allah, dari mana engkau? Seakan-akan engkau baru saja nikah. Masya Allah, min aina ant? Ka'annaka syab'an. Sepertinya engkau kekenyangan. Dan seterusnya. Jadi ka'anna itu artinya seakan-akan. Baik. Kita baca contoh. Man hadzal fata? Ka'annahu akhuk. Siapa pemuda ini? Sepertinya dia saudaramu. Seakan-akan dia saudaramu. Jadi bisa jadi penggunaan ka'anna ini benar-benar seperti yang diduga, dan bisa jadi juga tidak seperti dugaan. Ya. Jadi ka'anna itu dugaan sifatnya atau seakan-akan. Siapa pemuda ini? Sepertinya dia saudaramu. Seakan-akan dia saudaramu. Baik. Kemudian yang contoh berikutnya, man hadhihi tiflah? Siapa anak perempuan kecil ini? Ka'annaha ukhtuk. Sepertinya dia saudarimu. Ya, coba nomor 1 mulai. Rizal. Ustaz. Wa zamiluk ka'annahu zamiluk. Ya, bagus. Ka'annahu zamiluk. Baca dulu coba. Huwa zamiluk. Huwa zamiluk. Ka'annahu zamiluk. Ka'annahu. Iya, bagus. Dia huwa zamiluk. Dia adalah temanmu. Kalau masuk ka'anna, ka'annahu zamiluk. Bagus. Nomor 2. Raqam 2 Asep. 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 Tidak mendengar. Arman. Ustaz. Raqam 2. Hiya tabibah. Ka'annaha tabibah. Ya. Seakan-akan dia dokter. Raqam 3. Abidin. Hum tullab. Ka'annahum tullab. Ya, ka'annahum tullab. Seakan-akan mereka pelajar, mahasiswa. Raqam 4. Aulia. Anta maridun. Ka'annaka marid. Ka'annaka marid.
seakan-akan engkau sakit. Bisa jadi memang betul-betul sakit, bisa jadi tidak sakit. Raqam 5. Apa? Nah, Ustaz. Huwa mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ya, ka'annahu mudarrisun jadid. Seakan-akan dia pengajar yang baru. Raqam 6. Dan Widi. Nah, Ustaz. Anti ukhtu Maryama. Iya, bagus. Anti. Ka'annaki ukhtu Maryama. Ya. Ini harus dibaca anti. Kenapa? Karena kata setelahnya ukht, saudari. Jadi artinya engkau adalah saudarinya Maryam. Karena saudari itu perempuan, maka harus dibaca anti. Nggak boleh dibaca anta. Anti ukhtu Maryam. Ka'annaki ukhtu Maryam. Seakan-akan engkau atau sepertinya engkau adalah saudarinya Maryam. Naam. Raqam 8. Iqra ma yali. Iqra. Al-an iqra. Al-akh. Galang. Baca ya. Tugas baca sekarang nomor 8 diperkenalkan bilangan 11 sampai 20. Antum sudah pernah ana tugaskan untuk menghafal 1 sampai 10. Nah, sekarang tambahan hafalan angka 11 sampai 20. Coba baca galang. Ya, Ustaz. 11 taliban. Terus siapa selanjutnya? Imam. 12 taliban. Ya. Kawul. 13 taliban. Alvin. 14 taliban. Ya. Mas Fajar. 15 taliban. Khamsa. Coba. 15 taliban. Iya. Miftahul. Miftah. Ustaz. Enggak dengar suaranya. Muhammad Ahsan. Sitata asyara taliban. Ya, Muhammad Ahsan. 17. 17 taliban. Iya. Kemudian Rahma. Nah, Ustaz. 18 taliban. Iya, Rizal. 19 taliban. Asad. 20 taliban. 20 taliban. Nah, angka 11 sampai 20. Nah, antum fokus di angkanya saja dulu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu antum ulang-ulang sebagaimana antum ingin menghafalkan 1 sampai 10. Gimana supaya antum lancar? Kan antum ulang-ulang. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulang-ulang itu sampai lancar. 1, 2, 3. Jangan lemah atau cepat capek. Biar mulut antum kelelahan, ya, insya Allah tidak mudarat bagi antum. Insya Allah lebih membuat antum lancar di dalam mengucapkan. Terkadang mereka mempercepat pengucapannya dengan cara menyingkat kalimat.
Ahada asyar itu mereka mengatakan ahadash, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang asyar ini dari 11 sampai 19 khususnya adalah bilangan yang spesial. Sekali lagi, Ana sampaikan bilangan yang spesial. Kenapa? Karena dia berpasangan, yaitu satuan dan puluhan. Bilangan belasan dari 11 sampai 19 ini adalah bilangan atau angka-angka spesial. Kenapa? Karena dia tersusun dari satuan dan puluhan. Dalam pengucapan bahasa Arabnya, dia terdiri dari satuan, yaitu dari wahid sampai tis'ah, kemudian ditambah dengan asyar sebagai puluhannya. Ahada asyar. Ahada asyar. Aslinya ini adalah ahad wa asyar. Ada wawunya, tapi dihilangkan. Ya, dihilangkan. Salasata wa asyar. 3 dan 10, sehingga jumlahnya 13. Namun karena di dalam isti'mal atau penggunaannya, agar memudahkan orang Arab ketika mengucapkannya, maka wawunya pun dihilangkan. Kemudian spesial berikutnya karena dia dalam bentuk mabni ala ma yunsabu bihi. Jadi dia mabni dalam keadaan nasab atau fathah. Makanya antum dengar ahada, bukan ahadu. Ya, kemudian salasata, bukan salasatu. Arba'ata, khamsata, sittata, sa'ata, thamaniyata, tis'ata. Nah, ini harus seperti itu antum hafalkan. Ya, ahada asyar, ithna asyar, thalatha asyar, arba'ata asyar, khamsata. Antum yang Anda panggil atau yang Anda tunjuk namanya sebutkan dalam bahasa Arab tanpa melihat catatan atau bukunya. Adapun taliban ya itu benda yang dibilangi 11 siswa, 11 mahasiswa, ahada asyara taliban, 12 taliban, 13, 14, 14. Jadi ra-nya dihilangkan. Ini penggunaan bahasa di dalam kehidupan atau kenyataan sehari-hari, antum akan mendapatkan orang Arab karena saking seringnya mengucapkannya, jadi dan sudah dimaklumi oleh mereka, khamstash, 19, 19. Ana pertama sekali mendengar kalimat itu atau bilangan tersebut diucap, agak terheran-heran. Angka berapa yang Anda sebutkan? Coba bilang yang lebih fasih. Makanya fasih itu adalah afsaha yufsihu fasahatan. Bermakna azhara yuzhiru izharan. Menampakkan, memperjelas. Jadi fasih itu adalah memperjelas. Sehingga bukanlah fasih ketika seorang ngomongnya cepat. Belum tentu fasih. La, laisa hadha bifasih. Al-fasih huwa الرجل الذي يتكلم بإظهار ما نطق به من الحروف, dengan menampakkan dan memperjelas huruf-huruf yang dia ucapkan. Makanya yang fasih itu pelan namun pasti dan tepat ucapannya. Ini yang disebut dengan fasih. Adapun yang cepat seperti itu belum tentu fasih. Maka setelah ana bergaul dengan orang Arab, akhirnya alhamdulillah bisa mengucapkan seperti yang mereka ucapkan. 17, 16. Maka mereka heran ketika, loh, Anda orang Indonesia atau orang Saudi? Saya mengatakan saya orang Indonesia. Tapi kenapa Anda bisa mengucapkan itu? Jadi dengan nada yang
mereka tidak percaya gitu. Mereka mengatakan bahwa ana lahirnya pasti di Saudi Arabia. Karena menurut mereka orang yang bisa mengucapkan seperti itu adalah orang yang memang bergaul kemudian sudah lama tinggal di Saudi dan bukan orang Indonesia asli. Mesti mereka mengatakan demikian. Pasti dia lahirnya di Saudi. Saya bilang nggak mesti harus lahir di Saudi dulu baru kemudian bisa mengucapkan yang seperti itu. Itu ma wahaballahu li, apa yang telah Allah anugerahkan kepada saya, alhamdulillah ala kulli hal. 16 12. Ya, jadi itu ya tugas hafalannya, antum coba hafalkan nanti di rumah. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Raqam 9. Kita coba Iqra' ma yali, bacalah yang berikut ini. Tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqam al-waridah fihi bil huruf. Nah, ini disuruh tulis. Tsumma ktubhu, kemudian tulislah dia dengan menuliskan angka yang terdapat pada kalimat tersebut dengan huruf. Jadi di situ di latihannya hanya diberikan angkanya saja. Antum diminta untuk menuliskan. Nah, sekarang karena kondisi kita seperti ini, maka bukan menulis, tetapi antum baca. Coba angkanya antum baca. 19 pakai bahasa Arab. 15 dan seterusnya. Mulai. Arman. Ya Ustaz, Raqam 1 fil fasli 19 taliban. Artinya? Di kelas itu ada 19 talib. Ya. Raqam 2. Abidin. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. Artinya? Saya punya 15 buku dengan yang berbahasa Arab dan 12 buku yang berbahasa Prancis. Masya Allah. Raqam 3. Aulia Aziz. Aulia. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ra'ayi Yusufu. Ra'a. Nah, Ustaz. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manam 11 kaukaba. Ya, artinya? Nabi Yusuf alaihissalam melihat. Nabi Yusuf alaihissalam melihat di dalam tidurnya 11 Kaukaban 11 bintang ya. Bintang. Nah, kaukab itu bintang. Baik. 11 kaukaba. Naam, 4. Lafa. Nah, Ustaz. Indi 20 rialan. Artinya? Saya memiliki 20 rial. Ya, ahsan. Dan Widi. Nah, Ustaz. Kam fundukon fi hadha syari' fihi 13 fundukon. Artinya? Berapa hotel di jalan ini? Di jalan ini ada 13 hotel. Ahsan. Raqam 6. Galang Pandu. Nah, Ustaz. Fi hadhil madinati 14 masjidan. Artinya?
Di kota ini ada 14 masjid. Ya, Masya Allah. Rakam 7. Kabul. نعم أستاذ. رقم 7 ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. ثمن هذا الكتاب. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. 17 ريالا. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. Artinya? Harga buku ini 17 rial. Ya. Rakam 8, Imam. Nama Ustaz. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Artinya? Di kitab ini ada 20 pelajaran. Pelajaran, 20 pelajaran. Naam. Rakam 9, Kelvin. Ustaz. Fissanati asna asyara syahran. Isna. Fissanati isna asyara syahran. Ya, di dalam artinya, tahun ada 12 bulan. Ya, fissanati 12 syahra. Ya. Ya, begitu seterusnya. Antum sebutkan atau hafalkan dulu. Kuatkan hafalan antum angka 11 sampai 20. Taib, rakam 10 al-an. At-tamrin rakam 10. Iqra' ma yali. Bacalah kata-kata atau kalimat berikut ini. Ini adalah daftar atau tabel yang berisi tentang angka-angka di dalam urutan. Bagaimana cara kita mengungkapkan urutan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini bahasa Arabnya agak beda dengan bilangan-bilangan atau angka-angka yang sudah kita hafalkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini hanya menunjukkan nominal, nilai. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk menunjukkan urutan yang ke-1, yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, ini agak sedikit berbeda. Ada kata khususnya atau ada bentuk atau pola atau wazan. Nah, dan ini hubungannya dengan ilmu shorof ya. Sekali lagi, pelajaran berbahasa Arab ini akan sangat erat kaitannya dengan shorof. Artinya semakin kuat penguasaan antum terhadap ilmu shorof, maka akan semakin mudah antum berbahasa. Baik, iqra' ma yali. Perhatikan. Istami'u jayidan. Ad-darsul awal. Ad-darsul thani. Ad-darsul thalith. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul khamis. Ad-darsul sadis. Ad-darsul sabi'. Ad-darsul thamin. Ad-darsul tasi'. Ad-darsul ashir. Nah, ini angka 1 sampai 10 yang menunjukkan urutan, ranking. Ke 1 sampai ke 10. Bahasa Arabnya gimana? Nah, antum fokus di urutan angkanya. Ad-dars itu cuma contoh saja. Tapi yang paling penting adalah antum hafalkan al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Contoh. Ketika antum ingin mengatakan, saya yang kelima yang datang ke sini, Ustaz. Maka antum katakan, ana al-khamis. Ya, ana al-khamis. Bukan ana khamsah. Karena artinya beda. Antara al-khamis dan khamsah. Kalau antum mengatakan, ana khamsah. Seakan-akan antum mengatakan atau antum menyatakan, memberitakan kepada lawan bicara antum, saya adalah angka 5. Padahal maksud antum adalah ingin mengatakan bahwa saya yang kelima, yang ke. Maka pakai wazan isim fa'il. Maka digunakan bentuk angka dalam bahasa Arab yang mengikuti pola isim fa'il namanya. Al-awwal, al-thani, al-thalith. Kalau al-awwal, al-thani ini sudah sama'i sifatnya, memang begitu. Al-awwal, al-thani.
Al-thalith isim fa'il dari thalathah. Thalathah dibentukkan atau dipolakan dengan isim fa'il, ya, polanya fa'il. Maka jadi thalith. Itsnain juga begitu ya, walaupun ada sedikit kaidah i'lal di sana. Itsnani jadi tsani. Ada yang dihapus-hapus jadi tsani. Tapi wahid kok bisa awal? Ini sifatnya sama'i. Kita dengar dari orang Arab. Baik. Salith sudah tadi. Arba'ah. Yang keempat, rabi'. Al-khamis, khamsah, khamis. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, kalau as-salis, sittah. Nah, ini memang sama'i. Sama'i sifatnya mendengar dari orang Arab. As-salis, bukan as-satih. Kan sittah, Ustaz. Kenapa enggak as-satih? Ini bukan seenak-enaknya kita ya. Tapi kita kembalikan kepada pemilik bahasa itu, yaitu orang Arab. Kita kembalikan bagaimana orang Arab mengucapkan yang keenam, as-salis. Ya, tidak ada yang mengatakan as-satih. Baik. Berarti tidak bisa dikiaskan, Ustaz. Ya, untuk beberapa angka atau beberapa kasus tidak bisa dikiaskan. Nah, setiap yang tidak bisa dikiaskan maka namanya sama'i, mendengar dari orang Arab. Istilahnya apa? Sami'na wa ata'na. Atau bahasa ustadz yang lain sudah dari sononya. Begitu. Untuk apa? Al-awwal, terus as-sadis. Ats-tsani juga bisa dimasukkan karena ada kaidah tambahan di sana. Jadi dari perubahan dari ithnani atau ithnatani jadi tsani. Sabi' dari sab'ah, sabi'. Thamaniyah, thamin. Tis'ah, tasi'. Asyarah, ashir. Ya, ini tambahan lagi untuk hafalan antum. Al-awwal, al-thani, al-thalith. Al-rabi', al-khamis. Al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir. Ya, dihafalkan ya. Ada pertanyaan? Ustaz. Tapi materi tentang superlatif tadi, Ustaz. Ya. Kan tadi bisa dibolak-balik ya, Ustaz. Kayak Abdullu makani fil ardi Makkah. Kayak gitu ya, Ustaz. Ya. Boleh juga. Nah, kalau Makkatul Mukarramah afdalu makanin fil alam. Nah, kalau isim, misalnya isim domir kata tunjuk itu gimana, Ustaz? Apakah bisa dibalik kayak gitu, Ustaz? Contoh. Ausa faslin fi kulliyati hadza. Hadza. Naam. Atau hadza awsa'u faslin fil kulliyah. Naam, bisa, boleh. Oh, boleh. Nah, Ustaz, ya. itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Pertanyaan yang lain? Ada, Ustaz. Ya, siapa? Asep. Ya, fadhal. Sudah habis angka atau depannya harus mansub ya, Ustaz? Gimana? Nggak dengar suara antum? Setelah angka. Setelah angka? Mansub. Setelah angka berapa? Setelah angka 11 sampai 19 ya, atau termasuk 20 juga, maka mansub ya. Misalnya salasata asyara taliban. Yang lainnya ya, dia harus mansub. Nah, angka yang lainnya? Yang lainnya juga harus mansub juga semuanya. Nah, tidak. Kalau angka dari angka satuan, misalnya 3 sampai 10, ya, yang sudah kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. 3 buku, salah satu kutubin, majrur, dan pakai bentuk jamaknya, salah satu kutub. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut pada ilmu nahu sebenarnya, dan telah antum pelajari di Muyassar ketika membahas adat ma'dud, bilangan dan yang dibilangi. Bilangan dan yang dibilangi. Antara bilangan dari 3 sampai 10 ada aturan tersendiri.
Terus bilangan 11 sampai 19 ada aturan tersendiri. Ya, makanya sebelum diperkenalkan kaidah-kaidah itu atau grammarnya seperti itu, maka seorang pembelajar bahasa Arab harus dibiasakan terlebih dahulu untuk mengucapkannya. Supaya dia di marhalah berikutnya, dia akan bisa lebih menerima, oh seperti itu. Karena memang orang Arab sudah seperti itu, maka kita pahami kemudian kaidahnya, ini insya Allah akan lebih memudahkan. Tapi kalau kita masih nol, kita belum pernah sama sekali mengucapkan angka dalam bahasa Arab. Lalu diberi kaidah tadi, kaidah kalau angka 3 sampai 10, maka antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan. Itu kadang-kadang membuat orang tambah pusing. Maka bentuk step by stepnya adalah antum dibiasakan dulu untuk mengucapkan salah satu kutub. Nanti antum insya Allah akan termotivasi untuk bertanya, kenapa kok salah satu kutub bukan salah satu kitab? Untuk pertama, Ustadz mungkin akan mengatakan pada antum ya yang diajar, pahami dulu atau biasakan dulu untuk mengucapkan begitu. Salah satu kutub. Kalau angkanya 3, 4, 5 sampai 10, nah, salah satu kutub. Salah satu rijal. Salah satu buyut, 3 rumah. Nah, ini mufradatnya digunakan ya untuk lebih melancarkan. Nah, nanti baru ketika saatnya antum sudah terbiasa mengucapkan angka-angka tersebut dengan yang diangkai atau yang dibilangi tadi, maka akan dijelaskan insya Allah kaidahnya. Atau kalau bagi antum yang sudah belajar di Muyassar, akan diingatkan kembali dengan belajar di Durusul Lughah ini. Atau pelajaran-pelajaran yang lain ketika bertemu dengan masalah yang sama seperti yang ditanyakan, itu akan mengulang sendiri secara otomatis atau murojaah ya. Ya, ini maka Anda jawab seperti itu untuk sementara. Apakah isim setelah angka-angka tadi harus masuk? Maka kita katakan angka yang mana? 11 sampai 19 iya. Ya, harus masuk. Misalnya salasata asyara taliban, salasata asyara kitaban, salasata asyara baitan. Mufrad mansub. Bagaimana dengan angka yang lain? Ada aturan tersendiri. 3 sampai 10 sudah kita bahas dulu. Dia berlawanan. Salah satu kutubin. Berlawanan apanya? Berlawanan muzakkar dan muannasnya. Salah satu kutubin. Dan bentuk isim yang dibilangi itu juga berubah menjadi bentuk jamak. Salah satu kutubin. Kutub, jamak taksir. Maka dibutuhkan kemampuan atau hafalan antum mufradat. Bagaimana merubah isim mufrad ke dalam bentuk jamaknya. Dan begitu seterusnya. Jadi belajar bahasa ini adalah sedikit demi sedikit. Ya, insya Allah tidak terasa antum nanti pada gilirannya, pada akhirnya, pada suatu saat antum memiliki kemampuan atau malakah lughawiyah, al-kifayah yang cukup sehingga antum bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan bahasa Arab. Baik, ada pertanyaan misalnya. Ustadz, kalau salah-salah dalam masalah angka gimana? Maklum, ma'dzur. Oleh orang Arab memakluminya. Kesalahan masalah angka adalah pengucapan dalam bahasa Arab. Masalah angka ini memang yang paling sulit. Butuh ketekunan dan kejelian. Hatta orang Arab sendiri kadang-kadang salah. Antara muzakkar muannasnya. Ya. Namun karena mereka sudah terbiasa menggunakannya sehingga mereka tidak salah lagi. Maka kuncinya apa? Pembiasaan. Ana baru istilahnya bisa mengucapkan bahasa Arab masalah angka ini itu setelah bertahun-tahun di sana. Karena masih mikir dulu waktu pertama sekali ya menerapkan angka, kaidah-kaidahnya. Ini masih mikir. Tapi setelah berlalunya dan berjalannya waktu, sekarang sudah tidak perlu mikir lagi. Kenapa? Karena memang sudah biasa mengucapkan kata-kata itu. Sudah biasa mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, begitu Asep ya untuk sementara. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak.
Apa tugas hafalannya? Angka 11 sampai 20 dan angka 1 sampai 10 urutan. Secara urutan, menunjukkan urutan. Baik, kita akhiri dengan mengerjakan nomor 11, latihan nomor 11. Un'util asma al-atiyata bil adad at-tartibi al-mushtaqi min al-adad al-madhkuri amama kulli wahidin minha. Sebutkanlah kata-kata benda berikut ini dengan angka yang menunjukkan urutannya, yang berasal dari angka yang diberikan di dalam tanda kurung dari setiap benda yang di bawah ini. Al-yaum misalnya, di situ ada angka 8. Nah, coba antum buat al-yaum yang menunjukkan urutannya, berarti hari ke-8. Gimana bahasa Arabnya? Nah, pakai informasi di poin atau nomor 10. Tabel yang nomor 10 itu. Al-awwal, al-thani. Maka sangat tergantung kemampuan antum hafal atau tidak. Al-awwal, al-thani sampai al-ashir. Nah sekarang coba ini secara random. Kabul. Nah, Ustaz. Raqam wahid. Tidak ada nomor di situ. Ya. Tidak ada nomor. Langsung al-yawm. Al-yawmut tsamin. Ya, al-yawmut tsamin. Bagus. Apa artinya? Hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Naam. Berikutnya ke bawah ya. Ke bawah. Miftah. 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 Tidak menjawab. Muhammad Ahsan. Ustaz. At-talib ats-tsalits. Artinya? Mahasiswa ketiga. Ahsan. Masya Allah. Rizal Fikri. Yang berikutnya ke bawah. Ad-darsul ashir. Artinya? Pelajaran yang ke-10. Dafa. Masya Allah bagus. Dafa. Nah Ustaz. As-safhatu tasi'. Ya, perhatikan. Kalau kata bendanya mu'annas, maka tinggal tambahkan angka urutannya itu dengan tak marbutah juga. Berarti gimana, Dafa? Nah Ustaz. As-safhatu tasi'atu. Tasi'ah. Ulangi. As-safhatu tasi'ah. Artinya? Halaman ke-9. Halaman ke-9. Ahsan. Berikutnya. Dani Widi. Nah, Ustaz. Al-juz'u ashir. Di tempat antum 10. Ashir. Bukannya 1. Ahwan Ustaz. Nah. Ahwan Ustaz. Antum pakai kacamata enggak? Nah, Ustaz. Mungkin dari kacamata antum. Coba. Al-juz'ul awal. Awal. Apa artinya? Juz pertama, Ustaz. Juz yang pertama. Al-juz'ul awal. Iya. Terus, Galang Pandu. Ya, Ustaz. Fisanatir Rabi'ah. Ulangi. Fisanatir Rabi'ah. Apa artinya? Di dalam tahun yang keempat. Ya, pada tahun yang keempat. Misalnya kita ingin mengatakan fisanatir rabi'ah minal hijrah. Pada tahun keempat hijriyah. Fisanatir rabi'ah. Bagus. Kemudian, Kelvin. Ustaz. At-talibatu as-sadisah. Mahasiswi yang ke-6. Ahsan. Kemudian, Mas Fajar. Ustaz. Itu sabi'. Artinya? Rumah yang ke-7. Masya Allah. Abidin. Al-ghurfatul khamisah. Artinya? Rumah yang ke-5. Al-ghurfah. Ruangan
kamu yang kelima. Ruangan yang kelima. Ya, ruang ya. Al-ghurfah itu secara umum ruangan atau kamar ya, al-ghurfah. Tidak harus ruang tamu. Ya. Al-ghurfatu lid-dhuyuf, al-ghurfatu lil-ahl, al-ghurfatu lil-julus, al-ghurfatu lil-ta'am. Ruangan untuk ini, untuk itu. Jadi secara umum al-ghurfah adalah ruangan, baik, atau kamar. Baik, al-ghurfatul khamisah, kamar yang kelima. Rahma. Al-juz'u tsani. Ya, artinya nggak dengar suara antum. Juz yang kedua. Ya, juz yang kedua. Baik, karena waktunya sudah selesai, mohon maaf tidak bisa merampungkan sampai akhir. La ba'sa, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sambil murojaah, kemudian kita masuk di ad-darsul rabi' insyaallah pada pertemuan mendatang. Baik, qabla al-khitam masih ana berikan kesempatan untuk bertanya, silahkan. Ahwan Ustaz. Mudah-mudahan jelas semuanya. Ya, Dani Widi. Nah Ustaz, yang di halaman 22 itu Ustaz, Ya. yang nomor 5, yang ana Iya. azabun kan tadi Ya. lakini azabun, itu kalau lakinani boleh nggak Ustaz? Boleh. Sama seperti inna. Boleh lengkap innani, boleh dihapus salah satu nunnya. Inni. Lakinnani atau lakinni boleh. Nah Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyak. Soal akhir. Tadi ana terlat sampai 4 menit. Masih ana berikan waktu 2 menit lagi. Kalau tidak ada, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Nakhtim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.